Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktorisasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor bilangan, maka sekarang kita akan belajar tentang faktorisasinya. Silakan siapkan buku tulisnya dan rangkum apa yang Bu Guru sampaikan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh, jika ada bilangan 5, misalnya ini kita diminta untuk mencari kelipatan 5, maka 5 kali 1 hasilnya 5, 5 kalikan 2 hasilnya 10, 5 kalikan 3 hasilnya 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, dan ini bisa dilanjutkan dan seterusnya. Kemudian kelipatan 4 berarti 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 4 kali 3 12, dan bisa dilanjutkan. Jadi kalau kelipatan bilangan biasanya dibatasi, misalnya kelipatan 4 yang kurang dari 50, maka jangan sampai melebihi 50, begitu biasanya kalau di soal seperti itu. Ini tinggal mengalihkan saja dengan bilangan asli, kali 1, kali 2, kali 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang faktorisasi, nah kalau kemarin kita belajar faktor bilangan, maka sekarang kita belajar faktorisasinya. Faktorisasi itu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, jadi bilangannya dinyatakan dalam bentuk perkalian, tetapi menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau kemarin kita beri contoh misalnya 4 ya, faktor bilangannya berarti 4 itu ada 1 dan 4, 2 dan 2 gitu ya, berarti ada lebih dari 2 faktor. Tetapi kalau bilangan prima hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berapa saja bilangan prima itu? Nah, ini yang biasanya kita gunakan itu antara 1 sampai 100. Ada 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya bisa dibagi dengan 2. Nah, maka disebut prima. Kemudian 3 juga hanya bisa dibagi 3 dan dibagi 1. Itu yang namanya bilangan prima. Nah, anak-anak nanti akan menggunakan bilangan prima ini dalam mencari faktorisasi bilangan. Silahkan anak-anak tulis bilangan prima dari 1 sampai 100. Nah, selanjutnya faktorisasi primanya. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan yaitu dengan yang pertama membagi bilangan dengan bilangan 2 atau bilangan prima yang terkecil yang memungkinkan untuk membaginya. Kalau 2 tidak bisa, berarti ya nanti pakai 3. Kemudian kalau 3 tidak bisa pakai 5. Jadi dimulai dari membagi dengan bilangan yang terkecil, yaitu bilangan 2 menggunakan bilangan prima, harus diingat. Kemudian kalau tadi bisa dibagi 2, coba diulangi lagi, bagi 2 lagi jika memungkinkan.
Tapi kalau ketika dibagi 2 sudah tidak bisa, maka bagi dengan 5, dengan 3, 5, 7 dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Misalnya kita mencoba memfaktorkan bilangan 24. Nah, 24 ini kita bagi menjadi 2. Kita bagi 2 dulu karena bilangan prima yang terkecil adalah 2. Kita bagi 2, hasilnya 12. Kemudian 12 kita bagi 2 lagi, hasilnya 6. Kemudian yang 6 kita bagikan 2 lagi sehingga hasilnya 3. 3 sudah merupakan bilangan prima sehingga sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3 kalikan 3. Di kelipatan persekutuan ini kita mencari kelipatan dari 2 bilangan. Nah, nanti yang persekutuannya itu artinya yang sama. Jadi dari kedua bilangan itu yang sama, kelipatannya berapa? Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 yang kurang dari 40. Maka kita cari dulu kelipatan 4. Itu yang pertama 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, ini kali 3, yang ini kali 4, kali 5 kali 6, 4 kali 7, 4 kali 8, dan 4 kali 9. Nah, berarti ini semua kelipatan 4 yang kurang dari 40. Sekarang yang kelipatan 8 yang kurang dari 40, 8, 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32. Dari kelompok bilangan ini kita cari bilangan yang sekutu, yang sama. Nah, di sini ada 8, ini juga 8. Di sini Bu Guru beri warna kuning. 8, kemudian 16, lalu 24 dan 32. Maka kelipatan persekutuan dari 4 dan 8 yang kurang dari 40 adalah 8, 16, 24 dan 32. Jadi bisa dicari dengan batas ini di bawah 40. Kalau mau dilanjutkan bisa juga, nanti hingga tak terhingga. Kalau kelipatan persekutuan yang sama semuanya ditulis. Nah, proses mencari kelipatan persekutuan ini nanti kita akan gunakan juga untuk mencari KPK. Nah, jadi yang harus diingat adalah anak-anak harus berlatih dan nanti karena pembagian ini akan sangat kita gunakan dalam menentukan KPK dan FPP. Anak-anak juga harus mengingat bilangan prima yang sudah Bu Guru sampaikan di awal tadi. Silahkan anak-anak tulis di buku tentang bilangan prima yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Tadi kita sudah belajar. Kalian kalau belum jelas bisa bertanya lagi kepada Bu Guru atau mengulang video yang Bu Guru sampaikan. Nah, sekarang kita latihan. Anak-anak silakan kerjakan di buku tulis latihan ini. Silakan dikerjakan sesuai contoh. Apabila ada kesulitan, nanti bisa bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.